control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same. Hai teman-teman, sekarang saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang peran motif dan motivasi dalam komunikasi. Stay tune! Motif dan motivasi itu apa ya? Jadi, motif itu adalah alasan dibalik tindakan kita. Kalau motivasi itu adalah semacam dorongan yang bikin kita tetap jalan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, kalau dalam komunikasi? Kalau dalam komunikasi, motif itu bisa ingin dipahami, ingin didengar, dan ingin diterima di suatu kelompok. Sedangkan motivasi adalah semacam dorongan yang bikin kita gak berhenti untuk menyampaikan sebuah pesan, karena walaupun orang lain belum tentu mengerti apa maksud kita. Kita tuh sering mikir, komunikasi itu kenapa tentang soal berbicara saja. Padahal jika kita gak tahu tentang kenapa kita berbicara, maka itu akan mengambang banget apa yang kita berbicarakan. Misalnya nih, kalau motif kalian ingin menjadi orang yang pintar, tapi tidak ingin benar-benar didengar oleh orang lain, maka orang lain itu akan mengira kita berbicara sendiri. Tapi, jika motif kalian tulus untuk berbagi atau diskusi beserta teman-teman kalian, maka komunikasi itu akan menjadi nyatu atau menyambung. Nah, kenapa motivasi itu sangat penting? Karena motivasi itu adalah salah satu kunci komunikasi menjadi hidup. Kita ingin bertanya, ingin berkomunikasi terus, dan itu adalah salah satu kunci untuk mencoba, walaupun sempat salah. Jadi motif dan motivasi itu muncul di semua jenis komunikasi. Contohnya contohnya tuh di kelas. Kita itu sering bertanya kepada dosen karena ingin mendapat nilai A atau ingin terlihat aktif di kelas. Itu motifnya. Motivasinya agar kita itu tetap semangat untuk bertanya walaupun kita itu deg-degan. Ada juga nih contoh yang kedua, yaitu di media sosial. Dia itu pengen diakui atau pengen eksis, itu motifnya. Motivasinya ya agar dia itu direspon atau ya direspon sama followersnya. Itu motif yang di media sosial. Kalau contoh di lingkungan sekitar ya teman-teman, kita ambil contoh di pasar. Misalnya nih ada bapak-bapak yang udah tua, udah sepuh, dia itu masih bekerja beca. Nah, itu motifnya. Motivasinya apa? Agar dia itu tetap semangat untuk menghidupi untuk tetap semangat untuk menghidupi keluarganya. Itu kalau di lingkungan sekitar. Ada juga bapak-bapak yang masih kerja di ladang, itu motif-motif semuanya. Nah, motif kita mungkin ingin menyampaikan sebuah opini, tapi motivasilah yang mendorong kita untuk berani berbicara meskipun terkadang kita itu grogi. Nah, kalau kedua pesan tadi sudah selaras, komunikasi kita yang kita sampaikan itu jauh lebih efektif dan pesan yang kita sampaikan itu bisa jauh lebih dapat diterima. Kapan sih motif dan motivasi itu berperan? Jadi, motif dan motivasi itu bisa berperan saat kita lagi dalam keadaan terdesak. Misalnya, kita akan presentasi di depan orang banyak atau berdiskusi mengenai hal yang sensitif. Sebenarnya, motif dan motivasi itu juga sangat berperan dalam komunikasi antar teman. Misalnya nih, waktu kita mau menasihati teman, motifnya bisa karena peduli, bukan karena ingin terlihat benar, tapi motivasi yang bikin kita tetap menyampaikan itu adalah harapan agar teman kita berubah ke arah lebih baik. Kita juga bisa meningkatkan motivasi dan biasakan diri berlatih komunikasi. Semakin sering kita mengobrol, presentasi, atau berdiskusi, kita jadi lebih percaya diri. Dari situ, motif kita pun semakin matang karena kita mengerti apa tujuan kita berbicara dan apa yang ingin kita capai. Nah, sekarang giliran kalian. Coba tulis di dalam kolom komentar apa motif yang sering kalian temukan sehingga menimbulkan ingin berbicara. Apakah ingin didengar atau ingin tahu atau hanya kebutuhan sosial? Jadi jangan lupa di like, comment, and di share ya guys. Biar kalian banyak yang tahu tentang peran motif dan motivasi dalam komunikasi. See you!
See you, bye bye.